Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danang Dwi Saputra dari kelas PJKRB dengan NIM 200301500052. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan perkembangan fisik motorik pada anak usia dini. Nah, prinsip perkembangan fisik. Perkembangan fisik anak yang sering dibicarakan adalah pertumbuhan dan perkembangan anak secara normal bagi anak pada usia tertentu. Seperti telah dijelaskan pada kegiatan belajar 1 bahwa perubahan pertumbuhan tumbuh anak berlangsung sangat cepat pada tahun pertama setelah kelahirannya. Sesungguhnya apa yang terjadi pada tubuh anak dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan tersebut. Nah, berikut disampaikan prinsip-prinsip perkembangan fisik. Nah, prinsip yang pertama, pertumbuhan mempunyai arah. Secara umum, perubahan tubuh berlangsung dari tubuh bagian atas ke tubuh bagian bawah atau membujur dan menyamping, atau dari tengah tubuh ke bagian luar tubuh. Kedua, pertumbuhan bergerak dari umum ke khusus. Prinsip ini menjelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan fisik bergerak maju dari yang bersifat umum menuju ke khusus. Gerakan bayi berlangsung dari gerakan motorik kasar menuju ke gerakan yang motorik halus. Tiga, pertumbuhan terjadi secara beragam dan terpadu. Beragam di sini dimaksud bahwa pertumbuhan berhubungan dengan proses kesiapan dan kematangan yang terjadi dalam diri setiap individu, dan setiap individu berkembang sesuai dengan dirinya sendiri. Tidak sama antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Selain itu, setiap bagian tubuh memiliki tempo dan kecepatan serta irama pertumbuhan masing-masing. Sedangkan terpadu maksudnya bahwa setiap satu kemampuan atau keterampilan yang dicapai anak tidak hanya ditentukan oleh satu organ tubuh saja, melainkan melibatkan banyak organ dan otot-otot tubuh. 4. Pertumbuhan setiap anak berbeda dan perbedaan ini dapat dilihat dari 2 cara, yaitu setiap kecepatan pertumbuhan antara satu anak berbeda dengan anak yang lainnya, dan dalam diri seorang anak terdapat pula perbedaan kecepatan dalam pertumbuhan masing-masing organ tubuh. Nah, yang kelima, pertumbuhan memiliki kecenderungan optimal. Setiap individu akan berusaha untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal, dan setiap organ tubuh akan tumbuh dan berkembang ke arah yang optimal pula. Anak akan berusaha pula untuk berkembang ke arah yang sesuai dengan tingkatan usia dan tingkat kemampuannya. 6. Pertumbuhan berlangsung dalam urutan yang teratur. Pertumbuhan terjadi secara urut dan teratur dengan arah yang relatif dapat diprediksi atau diramaikan. Pola urutan dalam pertumbuhan dapat ditunjukkan atau terjadi pada hampir semua keterampilan fisik.
Urutan pertumbuhan juga merupakan suatu proses perkembangan yang bersifat alamiah. Walaupun demikian, dalam beberapa perkembangan, kemampuan menunjukkan bahwa faktor lingkungan anak, faktor keturunan dan kematangan menjadi dasar dalam perkembangan tertentu. 7. Pertumbuhan mengandung bahaya yang potensial. Bahaya dari lingkungan sekitar anak, namun ada pula yang berasal dari dalam diri sendiri. Bahaya ini dapat mempengaruhi upaya penyesuaian baik fisik, psikologis, maupun sosial yang dilakukan anak. Akibatnya, dapat mengubah pola perkembangan sehingga akan dihasilkan suatu daerah yang mendatar yang tidak menghasilkan suatu kemajuan atau menyebabkan kemunduran ke tahap yang lebih rendah. Bila hal ini terjadi, maka anak akan menghadapi masalah penyelesaian yang disebut penyelesaian yang buruk atau tidak matang. 8. Pertumbuhan mengalami periode kritis. Periode kritis adalah waktu ketika suatu perkembangan atau kemampuan atau keterampilan sangat baik untuk berkembang. Periode ini sering pula disebut dengan masa peka. Nah, prinsip perkembangan motorik. Proses ini berhubungan dengan perkembangan motorik atau otot-otot. Baik pendidik, orang tua, dan guru, perkembangan keterampilan motorik anak menawarkan saat-saat atau momen yang benar-benar menakjubkan. Seperti menyaksikan bayi pertama kali melangkahkan kaki dengan terhuyung-huyung atau ketika anak usia 3 tahun belajar menangkap bola. Semua anak membutuhkan aktivitas fisik untuk melatih pertumbuhan otot mereka. Seorang anak akan dapat mengendarai sepeda hanya jika mereka telah dapat menjaga keseimbangan tubuhnya dan mengendalikan kaki serta tangan dan anggota tubuh lainnya. Nah, oleh karenanya, kita akan memerinci perkembangan motorik ini menjadi 2 bagian, yaitu perkembangan motorik kasar atau kontrol otot-otot besar atau kontrol otot-otot kecil. Perkembangan motorik kasar meliputi penggunaan otot-otot kasar seperti tangan, kaki, dan badan. Perkembangan motorik halus meliputi penggunaan otot-otot kecil seperti jari-jari tangan. Kedua macam perkembangan ini memiliki pola yang dapat diprediksi dan diramaikan. Perkembangan motorik selama masih bayi mengalami kemajuan yang sangat cepat. Kemajuan anak usia 2 tahun dan kemampuan individu yang tidak terkoordinasi dalam menanggapi refleks untuk berjalan, pertama melangkah dan menjelajah keajaiban. Mary M. Shirley melakukan studi pada bayi untuk menunjukkan prediksi urutan perkembangan motorik kasar selama masa bayi. Selama aktivitas ini, anak-anak membangun tidak hanya kontrol otot, tetapi juga percaya diri. Anak akan mencapainya jika dia dapat memainkan dengan tubuh mereka sendiri, atau mereka mampu menggunakan tubuh mereka secara bebas. Aktivitas fisik yang mempertinggi rasa ingin tahu, aktivitas fisik menimbulkan keringanan alamiah anak-anak untuk mengamati benda-benda, menggenggamnya, merasakan dan membunyikannya bersama-sama, menggoyang-goyangkannya, menjatuhkannya, mengambil dan memasukkannya dalam keranjang. Oleh karenanya, semua alat dan kegiatan yang dilakukan anak harus disediakan atau difasilitasi dengan memenuhi unsur rasa aman dan peralatan yang digunakan bersifat sederhana. Kegiatan motorik menantang kreativitas dan imajinasi anak yang merupakan salah satu dari perkembangan mental anak. Dengan kegiatan fisik merangsang
Semua proses fisiologis seperti sirkulasi, pernapasan, dan pengeluaran, kebiasaan makan akan diperbaiki dan kesegaraan akan muncul bila aktivitas ini dilakukan anak-anak dengan baik. Selain itu, aktivitas fisik juga memiliki nilai yang akan terlihat di masa mendatang, yaitu mempertinggi emosional, kreatif, dan area intelektual meningkat lebih baik. Studi yang dilakukan mengenai umur dan urutan perkembangan motorik menghasilkan 5 prinsip perkembangan motorik, yaitu sebagai berikut. Pertama, perkembangan motorik bergantung pada kematangan otot dan syaraf. Kedua, belajar keterampilan motorik tidak akan terjadi sebelum anak matang. 3, perkembangan motorik mengikuti pola yang dapat diramalkan. Keempat, perkembangan motorik dimungkinkan untuk dapat ditentukan. Dan yang kelima, perbedaan individu dalam laju pertumbuhan motorik.